حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tahsin dan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 237. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا معروفا فحرف ترقيق إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. Baik, ayat ini yang akan kita bahas insyaallah pada malam. Huruf waw, raqawa dan jahar, dan hamzah, syiddah dan jahar. Wa jelas ya. Kemudian nun sukun kemudian ta ini ikhfa, dibaca tebal karena ta termasuk huruf itbaq. Wa in gitu. Jadi dengan mengangkat suara ke atas. Tebal. Talla. Kemudian lam huruf tawassut, huruf tipis ya. Tawassut baina syiddah wa raqaw. Kemudian qalqalah sughra itu huruf qaf. Sini dibaca tebal karena qaf termasuk huruf tebal. Tallaqu. Jadi lamnya tipis. Ya tidak boleh ikut tebal karena pengaruh ta atau pengaruh ta ya. Kemudian ta tu huruf syiddah dan hamz. Tu mim huruf tawassut panjang dua harakat. Ha huruf hamz dan raqawah. Kemudian tasydid di atas nun ditahan dua harakat. Wa in طلقتموهن qalqalahnya pantulannya tetap mengalir ya. Kemudian mim huruf tawassut nun sukun kemudian qaf ke ikhfa. Di sini juga ditebalkan karena qaf termasuk huruf tebal. Mim gitu ya. Mim tidak boleh berlebihan. Mim berlebihan. Tapi nunnya masih terdengar namun sama. Mim qalbi. Di sini qalqalah sughra-nya ba, syiddah dan jahar. Jadi pantulannya kecil atau tipis karena ba termasuk huruf tarqiq. Kemudian lam tawassut, qabili tipis. Hamzah kemudian nun sukun kemudian ta ikhfa. Di sini dibaca tipis karena ta huruf tarqiq. Min qabli an jangan terangkat bagian punggung lidah. Iya. Jadi tidak jelas mimunnya samar, namun tidak ditebalkan. Di ujung. Ta syiddah dan hamz, mim tawassut baina syiddah wa raqaw. Kemudian sin huruf shafir sughra. Di sini ada tasydid di atas sin. Jadi ketika huruf shafir bertasydid maka dia bertambah jelas. Antamas gitu. Antamassuhun ya. Baik. Su panjang dua harakat mad tabi'i dan ha huruf hamz dan raqawah. Tasydid di atas nun ditahan dua harakat. Hunna. Kemudian huruf waw, raqawah dan jahar. Qaf, syiddah dan jahar. Qad. Qalqalah sughra di sini dibaca tipis karena dari huruf tarqiq. Setelahnya huruf fa, huruf hamz dan raqawah. Huruf bibir bawah menempel pada ujung gigi di atas. Fa. Ra huruf tebal ya, huruf tafkhim. Kenapa tebal di sini? Karena fathah. Fa dan dhad, raqawah dan jahar. Jadi tetap mengalir, tidak boleh tertahan. Tidak boleh juga diidghamkan dalam huruf ta. Ya. Faradtum ta syiddah dan hamz. Tu tipis. Ya, mim sukun kemudian lam idhar syafawi. Wa qad faradtum
tawassut baina syiddah wal rakhawah, ha huruf hamas dan rakhawah. Lahun, ya, lahun, gitu ya, jelas. Dan tasydid di atas nun, 2 harakat banyak. Fari, huruf fa hamas dan rakhawah, ra di huruf tarqiq sini, tipis karena kasrah. Ya sukun sebelumnya kasrah, ini mad tabi'i punya 2 harakat. Dan dhad huruf rakhawah dan jahar. Fariidah, fariidah, di sini tekanan. Fariidah, fariidah. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وإن طلقتم zaujatikum, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, allai aqadtum, itu wanita yang telah engkau nikahi, ya, kau nikahi atau telah berbuat akad kepada mereka sebelum qabla jima'ihin, sebelum menyetubuhi mereka. Jadi di sini seorang suami yang menceraikan istrinya, yang mana mereka telah menikahi mereka, ya, menceraikan sebelum berhubungan, ya, sebelum berhubungan. Telah kita jelaskan di ayat-ayat sebelumnya bahwasanya ada hal-hal yang memang dibenarkan untuk menceraikan. Seandainya dia mendapati istrinya itu ada cacatnya, ada aib, ya, dan lain sebagainya. Waqad aujabtum lahunna mahran muhaddadan, sementara engkau telah menentukan mahar, ya, jumlah maharnya. Sudah ditetapkan maharnya sekian dan sekian. Ya. Jadi setelah dia menikahi, lalu dengan akad, ya, dengan akad yang benar, akad yang sah, sebelum menyetubuhinya, dan telah ditetapkan maharnya, ya, telah ditetapkan maharnya. Sementara mahar itu belum dibayar, jadi sudah ditentukan. Misalnya maharnya 1 miliar, ya kan? Atau 10 juta. Misalnya maharnya 10 juta sudah ditetapkan, maharnya 10 juta, tapi belum dilunasi. Cuman mereka sudah terjadi akad nikah, sudah qabiltu nikah, saya telah menerima nikahnya, misalnya, gitu ya. Tapi maharnya belum diserahkan. Gitu. Baik. Waqad faradtum lahunna fariidah. Fayajibu 'alaikum, maka wajib atas kalian menyerahkan setengah mahar. Gitu ya. Wajib dafa. Berapa diserahkan? Nisful mahar. Berarti setengahnya. Kalau 10 juta diserahkan 5 juta maharnya. Kenapa diserahkan mahar? Karena sudah ditetapkan, sudah disetujui, sudah disepakati. Beda dengan ayat sebelumnya, ya, beda. Hah? Sebelumnya mahar belum ditentukan dan dia belum menyetubuhinya, gitu ya. Kalau maharnya sudah dibayarkan boleh minta separuh lagi. Kenapa? Kalau maharnya sudah dibayarkan semua berarti boleh minta separuh lagi. Iya, nanti boleh. Jadi maharnya itu kondisinya seperti yang kedua ini, ya. Kalau yang sebelumnya mahar belum disepakati dan belum disetubuhi, lalu dia ceraikan, maka maharnya tidak, ya. Jadi tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan mahar.
wajib membayar apa? Mut'ah. Ya, sudah jelas makna mut'ah sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, wajib membayar mut'ah. Mut'ah itu wamatti'uhun, ya. Gitu. Mudah-mudahan dia terhibur dengan memberikan apa? Mut'ah kepadanya. Ya, terhibur karena sebagaimana telah kita jelaskan, ya kan? Sudah diketahui semua kalau dia sudah menikah, tiba-tiba diceraikan sebelum, ya, malam pertama sudah diceraikan, belum terjadi hubungan apa-apa, ya. Baik. Jadi di ayat ini apabila mereka menceraikan istri-istri mereka sebelum menyentuh mereka, sebelum menyentuhi mereka, dan sementara maharnya sudah ditetapkan, gitu ya, maharnya sudah ditetapkan, sudah ditentukan maharnya. Waqad faradtum lahunna fariidah, fajibu alaikum, maka wajib atas kalian untuk membayar setengah mahar yang sudah disepakati terhadap mereka. Rupanya mahar belum diserahkan, tapi sudah disepakati jumlahnya, belum diserahkan. Masih di tangan siapa maharnya? Masih di tangannya laki-laki, masih di pihak laki-laki. Maka kalau seperti itu, dia wajib menyerahkan setengahnya. Kalau tadi 10 juta, berarti 5 juta harus dibayar, walaupun dia belum mendapatkan apa-apa, ya kan? Kalau maharnya sepasang sepatu berarti sebelah-sebelah. Masya Allah, itu. Jangan menghargai wanita seperti itu, ya. Iya, Masya Allah. Maka ini faedah buat kita ini, luar biasa. Ya. Dan boleh ternyata dalam Islam seperti itu, ya. Makanya nikah itu mudah sebenarnya, tidak sulit. Boleh nyicil mahar juga, gitu, ya. Boleh nyicil maharnya. Makanya sebelum dukhul kepada wanita itu minta ditetapkan maharnya dulu. Karena kalau sudah dukhul, berapapun mahar yang diminta oleh wanita wajib bagi si suami membayarnya, gitu. Jadi itu ya, kita harus paham. Jangan langsung nyerobot, nggak boleh langsung nyerobot tanpa menetapkan mahar terlebih dahulu. Jadi agama ini mudah, ya. Kenapa sekarang sulit? Malah harus bayar ini, bayar itu, ya kan? Untuk menikah aja orang sudah pusing ngurus surat. Dia harus keluarkan uang sekian. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Sehingga pernikahan itu sulit, tapi perzinahan jadi dipermudah, naudzubillah. Ya. Berapa banyak orang yang masuk ke hotel muda-mudi yang tidak diperiksa buku nikah, gitu ya. Maka la haula wala quwwata illa billah. Bukannya di soalnya yang ngasih contoh ini nikah jadi mahal. Kenapa? Contohnya yang nikah jadi mahal di sono, bukan di sini. Di sana maharnya lebih mahal. Baik. Jadi mahar itu sesuai dengan uruf, sesuai dengan yang sudah masyhur di kalangan masyarakat, kebiasaan mereka, uruf, kebiasaan mereka. Gitu. Walaupun Nabi SAW mengatakan al-barakah, keberkahan itu fi khiffatil muhur, ya. Barakah dalam suatu pernikahan itu ketika maharnya itu murah, ringan, gitu, ya. Mudah. Nabi menikah itu maharnya sangat sederhana. Demikian juga walimahnya sangat sederhana. Itu, tidak usah tunggu sampai ada, sampai punya kemampuan harus motong kerbau, ya kan? Tidak usah. Mungkin dari budaya. Semenjak dahulu itu budaya yang tidak ditinggalkan. Itu kebudayaan. Terkadang orang sudah sudah masuk Islam tapi
dia masih mempertahankan budaya-budaya seperti itu. Walaupun secara syar'i itu boleh, nggak jadi masalah. Cuman kasihan banyak perawan tua. Itu gara-gara faktor tidak mampu, si laki-laki tidak mampu bayar mahar. Laki-laki jadi duda jompo, ya kan? Ini yang salah siapa? Siapa coba? Walinya. Gitu. Ya walinya, orang tua. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Ya, juga mahal-mahal ya. Sulawesi, Panai. Aceh, Sulawesi mahal-mahal. Dia tergantung kesepakatan urf daerah. Ya. Jadi perlu dakwah, kita perlu menjelaskan bahwasanya mahar dalam Islam, pernikahan dalam Islam itu sangat mudah, ya. Mudah pernikahan dalam Islam. Duduk jangan bersandar. Nanti tertidur ya. Sangat mudah. Jadi kalau dia belum mampu bayar cash bisa nyicil. Ya. Bisa nyicil. Gitu. Maharnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya kan? Apa maharnya Nabiullah Musa? Bekerja untuk 10 tahun menggembala ya kambing atau dombanya istrinya dari mertuanya selama berapa? 8. Ya. Ya, 8 tahun tapi digenapkan 10 tahun. Masya Allah ya. Jadi boleh menyicil mahar seandainya dia tidak mampu. Itu udah ada orang TKI ilegal di Malaysia. Tangkap anaknya udah 11 tadi. Pas ditanya maharnya apa, dia nggak jawab-jawab. Karena didesak, dijawabnya apa? Air putih 1 gelas. Masya Allah. Maharnya air putih. Itu beneran Ustaz. Saya baca di koran. Tapi kalau mampu tidak jadi masalah kita, ya. Iya. Anaknya 11 Pak Heri. Berkah itu dari pernikahan seperti itu. Tapi airnya akan lepas. Baik. Jadi wajibu alaikum, wajib atas kalian untuk menyerahkan separuh dari mahar yang telah disepakati kepada mereka. Itu walaupun dia belum sempat menyerahkan maharnya, sementara akad pernikahan telah terjadi. Ya, makanya hati-hati ya. Hati-hati laki-laki jangan sampai terjebak. Jadi harus benar-benar ketika nadhar harus benar-benar teliti. Gitu ya, ketika nadhar. Harus benar-benar teliti. Gitu. Oh iya. Karena wajib hukumnya membayar mahar. Ya. Kalau antum tak mau bayar, ini akan menjadi apa? Akan menjadi hutang sampai hari kiamat. Gitu. Bayangkan coba. Ya, nggak mendapatkan apa-apa, tahu-tahu harus apa? Harus membayar mahar. Ya kan? Makanya ketika nadhar harus teliti ini. Sudah pintar semua kan? Jangan sampai nggak mau lihat. Jangan lihat yang benar. Gitu. Lihat, teliti. Itu jangan sampai terjadi perceraian di awal pernikahan. Dan ini dibenarkan secara syar'i. Makanya Allah SWT ya jelaskan kepada kita tata caranya. Baik. Wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح Baik. Huruf fa, fanis di sini huruf hamzah dan rakhawah, nun tawassut. Shad ini huruf shafir kubra. Walaupun sebelumnya kasrah dia tetap dibaca tebal karena shad masuk huruf itba, ya. Fanis tebal. Kemudian fa huruf hamzah dan rakhawah, fanishu. Ma huruf mim huruf tawassut, panjang dua harakat. Farad ini fa tipis, ra huruf tebal. Huruf yang memiliki getaran maksimal hanya 2 getaran. Kemudian dad, rakhawah dan jahar. Farad tidak boleh diidghamkan ke ta. Farad ta syiddah dan hamz. Tu. Ya, mim sukun ketemu dengan hamzah ini izhar. Ya. Fa nisfu ma faradtum illa hamzah syiddah dan jar dan la tawassut. Illa tipis ya, bagian di mana makhrajnya lam? Ujung dari tepi lidah. Illa mad jaiz munfasil. Hamzah syiddah dan jar nun sukun ketemu dengan ya. Ini idgham bi gunnah. Ai gitu. Illa ai. Jadi hamzahnya tetap jelas. Yang suara yang keluar dari hidung adalah suara dengung, ya. Ai dan hamzahnya tetap jelas. Ai gitu. Ya huruf rakhawah dan jahar. Dan in sukun, in huruf tawassut. Ini tetap mengalir sebagian dari suara, ya. Ya fu huruf hamzah dan rakhawah panjang 2 harakat. Dan nun huruf ba tawassut. Ay ya'funa. Kemudian hamzah a syiddah dan jar, waw sukun sebelumnya fathah ini mad lin. Jelas tidak boleh tebal karena pengaruh waw. Aw ya huruf rakhawah dan jar, ain sama ya, tawassut. Ya'fu aw ya'fu alladhi bukan tidak boleh tebal tapi a. Aw ya'fu alladhi banyak 2 harakat ya, huruf rakhawah dan jahar. Dan ba bi syiddah dan jahar, ya huruf rakhawah dan jahar. Dal syiddah dan jahar, dan ha huruf hamzah ini ha dhamir mad silah qasirah qasirah. Biyadihi panjang 2 harakat. Kemudian ain huruf tawassut, 2 tengah tenggorokan. Ainnya tipis, yang tebal huruf qaf. Uqu ya, tebal. Dal tipis, uqdatun tu syiddah dan hamz. Kemudian alif lam asy-syamsiyah. Sini tasdid langsung di atas nun, tahan 2 harakat. Uqdatun nikah tipis ya, syiddah dan hamz. Pangkal lidah setelahnya yang menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras bersamaan. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Baik. Illa kecuali. Jadi tadi kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya yang telah ditetapkan mahar sementara belum dia serahkan, lalu dia menceraikan, maka wajib baginya untuk membayar setengah dari mahar yang telah disepakati. Illa kecuali an yasmihna
lakum anhu, kecuali si wanita itu memaafkan, artinya membebaskan, ya, merelakan sama. Kecuali si wanita atau si istri itu merelakan, ya, merelakan. Jadi nggak usah bayar, udah nggak usah, gitu, nggak usah bayar, dia relakan, itu seperti itu ya, nggak usah bayar walaupun setengah. In kunna rasyidat, jika mereka itu wanita-wanita yang rasyidat, cerdas atau mendapat hidayah, petunjuk, ya. Baik. Membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akan nikah, gitu ya. Atau ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Gitu. Atau yasmahul azwaj anfusahum bibadlil mahar kamilan lahun, ya. Atau membebaskan, ya, si suami itu membebaskan, ya, atau dibebaskan, yusmah, dibebaskan untuk suami itu mahar secara keseluruhannya. Baik. Jadi ini kedua kondisi tergantung dari kerelaan siapa? Kerelaan si pihak istri, ya. Kalau dia rela, maka dia bebaskan semua maharnya, sama sekali dia tidak terima. Atau sebaliknya, si suami menyerahkan semuanya mahar. Ya udah, ambil aja semuanya. Itu kedua-duanya boleh. Tapi seandainya si suami menuntut mahar minta kembali, berarti dikembalikan, sama-sama mempertahankan misalnya. Si suami minta kembali mahar, si istri juga minta mahar. Jadi kalau seperti itu baru separuh. Ya, setengahnya ya diserahkan ke wanita yang sudah diceraikan, dan setengahnya kembali kepada siapa? Si suami. Dan terkadang si suami, ya, dia sudah, saya serahkan semuanya, gitu. Maka ini masya Allah, ini laki-laki dermawan, ya, gitu. Kenapa? Belum, bukan menyenangkan. Kalau untuk menyenangkan boleh. Misalnya setengahnya dia serahkan, dia bilang ini setengah lagi mut'ah. Misalnya seperti itu, ya, juga boleh seperti itu. Atau diserahkan mahar, dikasih lagi mut'ahnya, itu lebih bagus, gitu ya. Jadi dua kondisi ini boleh. Ya. Kalau misalkan rujuk lagi nikah pula atau tidak? Kalau masih dalam masa iddah belum. Oh, belum disentuh, ya. Tidak ada masa idahnya. Tidak ada masa iddah. Iya. Berarti harus nikah. Harus nikah ulang. Karena wanita yang diceraikan belum sempat disentuh, maka tidak ada masa iddah bagi mereka. Berarti harus nikah ulang. Begitu mau keluar pintu menyesal misalnya. Menyesal daripada nggak dapat apa-apa, kembali minta. Berarti maharnya double mahar. Boleh saya minta mahar lagi. Itu boleh bagi pihak wanita. Berapa kondisi tadi? Coba masalah mahar. Yang pertama, kewajiban bagi laki-laki untuk membayar mahar kepada wanita yang diceraikan, sementara maharnya telah disepakati. Kewajibannya berapa? Setengah, ya, setengah kewajiban. Dengan mahar yang sudah disepakati, ya. Itu. Tapi kalau si wanita memaafkan, tidak mau,
menerima. Ya enggak usah bayar mahal. Gitu ya. Dia iffah, dia menjaga diri juga. Enggak perlu sewa. Misalnya seperti itu. Iya kan? Itu boleh juga. Demikian juga sebaliknya, bila si suami menyerahkan semua mahar, gitu. Setelah dia ceraikan, dia serahkan semuanya. Dia tambah lagi apa tadi? Mut'ah, dia tambah lagi mut'ah. Maka itu juga boleh dibenarkan secara syar'i, ya. Jadi si wanita yang menerima, dia berarti menerima dengan cara yang baik seperti itu, ya. Artinya cara yang dibenarkan. Ya, bukan berarti si wanita mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik. Tetap itu dengan cara yang baik. Jadi kedua-duanya itu dibenarkan. Ya. Kalau cara mengucapkan orang yang guna bicara Waktu nikah misalnya dia berarti dengan bahasa isyarat ya. syarat. Dengan isyarat ya. Mungkin seperti itu. Dulu ya. Iya. Oh, bisa dibadalkan ya, Ustaz? Bisa juga dibadalkan. Dibadalkan. Kalau suami tidak usah dibadal, kalau dia Ya istri itu sudah ada. Terus seandainya walinya itu bisu misalnya. Tapi walinya kan bisa banyak loh, bisa kan walinya bisa ganti-ganti kan? Iya, makanya dibadalkan. Iya. Jadi kalau wali yang satu bisu ganti kepada wali yang lain. Iya. Gitu. Yang tidak bisu bisa diwakilkan. laki-laki Iya, walaupun yang laki-laki itu boleh dibadalkan. Kalau laki-laki yang bisu, bukan sini aja ya. ya bisa juga. Ya itu ada yang mendampinginya. Tapi dia paham bahwasanya dia sudah menikah, gitu. Dan dia akan menerima dengan bahasa isyarat. Ya. Itu bisa didampingi kalau seperti itu. Itu masya Allah ya. Bagaimana? Ada Ustaz di sini imam yang jadi pemusola rumah saya tuh anaknya bisu, nikah juga dengan laki-laki bisu juga. Oh, sama bisu. Jadi gini dong. Ah. Tarik menarik. Iya, Masya Allah ya. iya. Jadi dua-duanya diwakilkan. Diwakilkan, Ya. Atau sudah paham dua-duanya bahasa isyarat. diwakilkan waktu itu. Baik, la haula wala quwwata illa billah. Itu wanita. Baik. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى. Huruf waw di sini rakhawa dan jar, dan hamzah syiddah dan jar, nun sukun temu dan ta ikhfa, ya dibaca tipis. Wa anta, ya ta syiddah dan jar, hamas. Kemudian ain tawassut baina syiddah dan rakhawa. Ta'fu huruf fa, huruf hamas dan rakhawa, panjang dua harakat. Setelahnya hamzah, ya setelahnya ketemu hamzah, maka ini mad jaiz munfasil. Ta'fu panjang ya, maksimal 5 harakat, minimal 2 harakat. Dan hamzah syiddah dan jar. Aqo qalqalah sughra aqo ya. Ra huruf takrir, ra maksimal 2 getaran. Dan ba syiddah dan jahat. Litta lam huruf syiddah dan huruf apa lam huruf tawassul. Ta syiddah dan jahat. Dan qaf qalqalah sughra di sini dibaca tebal. Litta, tanya tidak boleh tebal karena pengaruh qaf. Ya. Dan waw juga huruf tarqiq. Wa anta
تعفوا أقرب للتقوى tipis ya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa in tatasamahu fil huquqi bainakum aqrab ila khasyatillahi wa ta'atihi. Jadi jika keduanya saling memaafkan, jadi tidak menuntut hak, ya, si wanita tidak menuntut hak, si laki-laki juga demikian, ya, maka ini lebih dekat kepada takwa, yaitu takut kepada Allah, dan ini merupakan bentuk ketaatan kepadanya, gitu ya. Jadi ya sudahlah, misalnya si wanitanya, tidak usahlah, itu untuk kamu nikah yang lain aja, gitu ya. Jadi wanitanya seperti itu, dia membebaskan, tidak mau menuntut. Demikian juga laki-lakinya, ya. Laki-laki tetap menerima pemberian dari si wanita, tidak gengsi dia, ya kan? Karena dia sudah kumpulkan mungkin sekian tahun, ya kan? Dana dia kumpulkan sedikit demi sedikit untuk mahar. Ya, ternyata terjadi seperti itu. Maka kalau kondisi seperti itu yang memaafkan atau membebaskan satu sama lain, maka ini aqrab littaqwa, ya, lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada-Nya. Siapa yang bisa datangin, kasih tahu. Kalau nyanyian tidak boleh terlalu keras sehingga terganggu orang lain. Ada yang berani datang? Kita lagi pengajian, bilang kita lagi pengajian di sini. Jangan sampai dilemparin batu. Ini belum sholat juga kita. Datang 2 orang. Ya, datang 2 orang. Ya. Satu lagi datang. 2, 3 cukup. 5. Baik. Jadi memaafkan, saling memaafkan satu sama lain itu aqrab lit taqwa, ya. Itu lebih dekat kepada khasyah, takut kepada Allah, dan ini merupakan ketaatan kepada-Nya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa la tansawul fadla bainakum. Wa la tansawul fadla bainakum. Huruf waw, rakhawa dan jahar. Kemudian lam tawassut, la tipis, ya. Ta huruf syiddah dan hamzah. Nun sukun kemudian sin, ini ikhfa, dibaca tipis. Kemudian waw, rakhawa. Ta tipis, ya. Sa huruf shafir sughra. Kemudian waw, rakhawa. Alif lam di sini alif lam al-qamariyah. Ya. Alif lam al-qamariyah. Jadi mengalir sebagian dari suara, tidak boleh tertahan. Wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Fa tipis, fa mengalir, kuat, ya, mengalir apa, rakhawah dan
jahat, mengalir suara. Tidak boleh mengalir udara. Kemudian lam huruf tawassul, la tipis, ba syiddah dan jahat, ya sukun sebelumnya fathah. Ini apa? Mad lin. Kemudian nun tawassul, kaf syiddah dan hamas. Bainakum, Bainakum. iya tipis ya, tidak boleh cenderung ke mim. Wala tansawul fadla bainakum. Fa tidak tipis ya, tidak boleh tebal ya. Fa karena pengaruh dot, dia terbaca tipis. Wala tansawul fadla bainakum. Ya, taib. Dan janganlah ya, tansaw. Janganlah kalian lupa kebaikan di antara kalian. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. La tansawul fadla bainakum. Wa la tatruku ayyuhan nas. Ya. Janganlah kalian lupa wahai manusia al-fadla bainakum. Apa? Kebaikan, ya. Kebaikan di antara kalian, antara satu dengan yang lainnya. Wal musamahah fil huquq. Dengan apa? Dengan saling membebaskan tuntutan di antara kedua belah pihak, ya, dari si suami dan si istri. Baik. Jadi kalau seandainya si istri bertahan untuk tetap dia bertahan meminta haknya, maka wajib diserahkan, ya, bagi si suami wajib menyerahkan walaupun sampai kapanpun dia tidak akan pernah berhenti hak tersebut. Baik. Wala tansawul fadla bainakum. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Syiddah dan jahat. Bila syiddah di atas nun, inna tipis. Lafzul jalalah dibaca tebal di sini. Inna tipis ya. Lafzul jalalah dibaca tebal. Inna Allah. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah. Ba syiddah dan jahat, mim huruf tawassul. Bima ta syiddah dan hamas. Kemudian ain huruf tawassul. Ta ma mim huruf tawassul. Lam huruf tawassul juga. Kemudian setelahnya waw sukun sebelumnya dhammah. Ini dibaca panjang dua harakat. Nun huruf tawassul. Ba syiddah dan jahat. Sad huruf shafir sughra. Basir tipis. Ra-nya yang tipis ya. Kalau sadnya tetap tebal. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Ya, bima ta'maluna basir. Fajtahidu fi badlil ma'ruf. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan itu basir, maha melihat, ya. Maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan yang ma'ruf litanalu thawaballahi alaihi, supaya kalian mencapai atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perbuatan manusia kelak pada hari kiamat dia akan mempertanggungjawabkan. Ya. Walaupun dalam ayat ini berkaitan dengan permasalahan, ya, permasalahan harus menyerahkan mas kawin bagi
si wanita yang diceraikan sebelum dia disentuh, gitu ya. Tapi di sini di akhir ayat innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu Maha melihat. Bukan hanya sekedar Allah melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal kepada pelakunya. Ya, seandainya si suami misalnya melarikan diri, tidak mau membayar, ya kan? Misalnya seperti itu, melarikan diri, tidak mau membayar, maka tetap ini sebagai hutangnya sampai hari kiamat. Karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Baik, tolong ambil pertanyaan. Ada pertanyaan? Di belakang. Sudah jelas ini, ada pertanyaan? Ada? Ya. Keduanya ada pertanyaan. Masya Allah ya. Itu mut'ahnya enggak ini. Kalau seperti itu. Kenapa? Mut'ahnya wajib seperti ini ya. Kalau kemarin kan wajib mut'ah itu. Kalau sekarang sudah tidak wajib. Seandainya dia Ada tidak mahar. Ya. Karena masih ada pemberian. Ya, ada pemberian. Kalau berpendapat dengan mut'ahnya pendapat yang pertama itu berarti wajib. Berarti wajib. Di samping dia bayar mahar, dia bayar mut'ahnya. Walaupun satu apa? Wajib. Ya, pakaian. Tidak bagus. Pakaian yang bagus, misalnya satu pasang pakaian yang bagus. Apakah ini pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mahar tidak ditentukan saat nikah? Iya. Boleh seperti itu. Seandainya maharnya belum ditentukan, ya, maka itu boleh. Apa? Katanya mereka jadinya sudah kecilin, mau menikah, karena kita minum sebelum itu. Jadi katanya jangan saya kecilin. Jadi pas kita pergi, yang penting tambah besar. Ya, baik, labas. Yujar, antum sudah menyampaikan yang hak dan antum mendapatkan pahala. Mereka yang tidak mendengar maka dia yang akan mendapatkan balasan, gitu ya. Karena apabila sudah diingatkan dia tetap membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan Dia akan memberikan balasannya setimpal. Apakah mahar boleh ditentukan setelah nikah? Iya boleh, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi boleh. Itu setelah akan nikah, tapi belum dukhul, ya boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada anak laki-laki berzina dengan seorang wanita dan wanita tersebut hamil dan punya anak. Sebelum menikah si laki-laki tersebut meninggal. Wah ini luar biasa ini. Sebelum menikah si laki-laki meninggal. Wanita yang punya anak tersebut dinikahi oleh bapak laki-laki tersebut. Apakah hal tersebut boleh? Boleh karena ya Dia belum nikah. karena belum nikah, belum dianggap belum nikah. Gitu. Karena bapak laki-laki itu tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita tersebut, karena zina itu belum dianggap. Bahkan anak tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya. Misalnya untuk menutup aib, nanti anaknya dinisbahkan kepada laki-laki yang mati tadi, tidak boleh. Tapi anak tersebut dinisbahkan kepada siapa? Kepada ibunya, gitu ya, kepada ibunya. Wali perempuan yang dinadhar menyebutkan kekurangan fisik saja atau juga sifat-sifatnya, ya bisa disebutkan, harus disebutkan juga. Wali harus menyebutkan juga sifat-sifatnya. Misalnya ini temperamen, ya kan? Temperawoman, misalnya, ya kan? Dia sebutkan supaya laki-lakinya siap-siap pakai baju besi. Jadi seperti itu ya.
wanita ini galak misalnya, boleh si siapa ini anak saya ini keras wataknya, gitu, boleh disebutkan oleh pihak siapa, wali. Jadi supaya pihak mempelai laki-laki supaya belajar dia bersabar, gitu ya, bersabar. Yang laki-laki juga ditanya. Hah? Yang laki-laki juga ditanya tentang Akhlaknya. Iya. Kalau laki-laki mungkin ya harus diketahui karena Rasulullah SAW banyak menyebutkan, ya menyebutkan ketika siapa Rasul menyebutkan bahwasanya pria ini kasar, suka memukul, misalnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan itu bukan aib, ya. Gitu. Dalam rangka menjelaskan tentang sifat dan akhlak si laki-laki. Dan boleh juga pihak mempelainya ingin mengetahui, ya mengetahui karakter dari suami yang hendak dia nikahi. Boleh seperti itu, ya. Kalau dia tahu laki-lakinya juga galak, ya kan? Maka boleh dia menolak nanti lamarannya, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya apaan? Nama pertanyaan. Jika ada kata yang salah ketika nazar, dibuka hijabnya, diperlihatkan rambutnya, kata Allah, pihak pria menolak dengan alasan tidak puas. Permasalahannya aib yang sudah ia lihat bagaimana? Apakah bagian tubuh yang boleh dilihat saat nazar? Boleh dilihat bagian tubuh, wajah, dua telapak tangan, rambut boleh dilihat, ya, boleh dilihat. Kalau misalnya dari awal dia sudah tahu misalnya sudah tahu ciri-ciri wanitanya dari awal sebelum nazar, dia sudah tahu. Lalu laki-lakinya mengundurkan diri, itu boleh, tidak jadi masalah seperti itu, ya. Untuk apa misalnya lanjutkan pernikahan kalau seandainya tidak ada rasa saling mencintai, misalnya, ya kan? Nanti, ya, gula rasa coklat, ya, jadi tidak ada rasanya. Karena tujuan dari pernikahan itu untuk mewujudkan mawaddah warahmah, kasih sayang dan saling mencintai, ya, satu sama lain. Makanya sebelum nazar mungkin dia tahu dulu ciri-cirinya, atau diutus dulu seorang saudara perempuannya diutus dulu, kirim saudara perempuan ke wanita yang mau dia nazar, kirim dulu. Jangan bermudah-mudahan maunya nazar terus, ya kan? Udah tahu ciri-cirinya mau nazar juga, ya kan? Ini namanya Abu Nazar. Jangan jadi Abu Nazar, ya. Jadi ketahui itu baik-baik, gitu ya. Ciri-cirinya, ya kan? Ya, kontennya berapa misalnya, seperti itu. Jadi kalau begitu siap melangkah, gitu. Melangkah untuk nazar, seperti itu boleh. Jadi jangan sampai mempermainkan, ya, dalam masalah nazar. Kemudian yang kedua, ketika ditanya soal mahar, si anak atau wanita tidak bisa menjawab ingin mahar apa. Bolehkah yang menjawab orang tua? Jadi murni mahar yang diinginkan si anak itu mahar keinginan orang tua. Bolehkah seperti itu? Iya. Kalau anak misalnya ditanya itu dia malu. Itu nanti maharnya ya, uruf, kembali kepada uruf yang diterima yang terjadi dalam rumah tangga. Misalnya kakaknya pernah nikah dulu, maharnya berapa? Misalnya ya udah seperti itu aja. Misalnya dia malas jawab, ya udahlah seperti kakak aja, misalnya gitu. Atau nanti orang tua yang menentukan dengan persetujuan si anak, itu boleh seperti itu, ya. Misalnya orang tua menentukan sekian, laki-laki sanggup nggak dia nanti menerima? Seandainya begitu ditentukan oleh laki-laki tidak sanggup, tidak mampu, coba kalau demikian saya tidak mampu, maka orang tua boleh memberitahu kepada si anak gitu, tentang maharnya.
ini laki-laki sudah saya tetapkan sekian, dia nggak mampu, maka anak itu misalnya mengatakan ya udahlah, nggak apa-apa semampunya, itu boleh seperti itu, ya. Baik, yang kedua, jika antara suami dan istri tidak memiliki chemistry, apa ini? Chemistry dalam rumah tangga selama 12 tahun. Apa arti chemistry? Harmoni, tidak cocok. Jadi suami istri sudah 12 tahun, ya, tidak harmonis, chemistry. Tidak harmonis. Apakah rumah tangga yang demikian layak dipertahankan? Maka tidak boleh. Kenapa? Karena apa? Karena saling mendolimi nanti si istri jadi tidak bersikap sebagai istri yang baik, si suami juga tidak bersikap sebagai suami yang baik. Maka kalau seperti ini tidak boleh, namanya saling mendolimi. Jadi tidak boleh mempertahankan pernikahan karena dengan alasan kasihan anak, itu tidak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena asal dari pernikahan itu untuk mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga. Sekarang tidak ada ketentraman, maka pilihlah jalan keluar supaya si istri bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik, yang sesuai dengannya. Si suami juga demikian, sesuai dengan kriterianya, gitu. Jadi kalau seperti itu tidak layak untuk dipertahankan, kecuali memang dia berusaha untuk memperbaiki masing-masing, sadar diri, ya udahlah kita sudah jongkok misalnya berdua, apa sih, gitu, ya udahlah masing-masing saling bersabar berusaha untuk baik, saling menunaikan hak ya antara satu dengan yang lainnya. Karena berdosa, si istri ini berdosa karena dia tidak berkhidmat, si suami juga demikian, gitu ya. Dan dari apakah layak untuk dipertahankan, dan dari salah satunya atau dari keduanya tidak memiliki niat untuk membangun keharmonisan di dalamnya. Apalagi kedua-duanya tidak berniat, berarti kalau tidak ada niat untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga, berarti niatnya apa? Mendolimi satu sama lain, ya kan? Itu kebalikan dari harmonis. Ya, maka ini sudah sepertinya ini tidak layak. Mereka hanya menjalankan rumah tangga ini karena perjodohan yang sudah ditentukan orang tuanya atas dasar berbakti. Tidak boleh. Jadi orang tua jangan memaksa. Ya, karena yang menjalankan rumah tangga itu bukan orang tuanya. Siapa yang menjalankan? Anaknya. Jadi orang tua itu hanya menjadi wali, ya, memudahkan mereka untuk menikah, bukan memaksa kehendak. Maka seperti inilah terjadi akhirnya, ya kan, tidak saling mencintai. Bagaimana coba rumah tangga bila terjadi seperti itu, tidak saling mencintai? Maka ini tidak layak untuk dipertahankan terus seperti ini, ya. Karena akan terjadi kezaliman antara si suami, ya, si suami berbuat zalim kepada si istri juga demikian. Jadi tidak boleh. Ada yang seperti itu? Ada seperti itu? Ada ya? Ada pertanyaan, mungkin ini belum terjadi. Ya, tapi itu memang realitanya banyak seperti ini. Makanya ini tidak boleh. Ya, jadi laki-laki harus berani. Terutama itu di kolong-kolongan orang-orang ningrat gitu. Mereka kan jodohnya nggak sembarangan, anaknya juga dipilih. Iya. Jadi kalau seperti itu, maka misalnya si suami tidak mau menceraikan, padahal sikapnya seperti itu, dia tidak menunaikan hak sebagai suami yang baik. Jadi boleh si istri datang ke pengadilan minta khulu.
gitu ya, supaya pengadilan Mungkin memutus. suaminya nggak mau menceraikan, kan tadi dia kan dengan berbakti, kan karena berbakti sama orang tuanya. Jadi Tidak boleh berbakti yang seperti itu, tidak dibenarkan secara syar'i. Kalau dia Jadi cerai, patuh kepada orang tua. kalau dia ceraikan berarti kan dia menyakiti orang tuanya, begitu biasanya. Tidak boleh seperti itu. Ya, dia harus menjelaskan kepada orang tuanya dengan baik. Karena patuh kepada orang tua itu dalam hal yang baik. Kalau masalah seperti itu sudah berusaha dia membangun atau tidak ada sama sekali usaha, terus gimana rumah tangga seperti itu coba? Ya, hanya menunjukkan kepada kedua orang tuanya kalau seakan-akan mereka baik, ya rumah tangganya rukun, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini saling menzalimi namanya satu sama lainnya. Kenapa? Karena tidak saling menunaikan hajat antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, Bukan itu mereka juga nggak bisa menerima takdir. Bukannya karena mereka itu nggak bisa menerima takdir, tidak mau bisa merubah takdir. tidak bisa menerima takdir. Mereka sudah ditakdirkan untuk berjodoh. Cuman karena mereka nggak bisa menerima karena melihat yang keluarnya makanya mereka nggak bahagia. Tapi seandainya mereka bisa menerima takdir itu dengan ikhlas, ya insya Allah bahagia. Kan karena udah terjadi kan berarti kan mereka sudah ditakdirkan berjodoh. Iya. Karena mereka itu tidak bisa menerima takdir karena kurang bersyukur, makanya mereka merasa nggak bahagia. Ya sekarang satu sama lain tidak ada upaya. Iya, karena mereka itu. Jadi yang jelas rumah tangga seperti itu tidak boleh, ya, karena saling menzalimi. Tapi udah berusaha, tapi tetap nggak bisa. Ada juga seperti itu, ya. Terjadi seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mau tanya bolehkah acara pernikahan memakai nasyid atau syair, gitu ya, yang tidak ada alat musiknya atau dimaksud akapela, ya akapela. Nasyid ya, atau syair yang dibaca di acara-acara pernikahan kalau tanpa alat musik itu boleh. Ya. Tapi sebenarnya ya yang terjadi biasanya itu hanya di pihak wanitanya. Karena laki-laki mau ngapain coba dengan nasyid? Kan kita mau datang memenuhi undangan pernikahan, ya kan? Maka setelah itu pulang. Gitu, ya. Cuma itu aja kan? Undangan walimah itu cuma itu, kita diundang untuk makan, setelah itu pulang. Apalagi coba? Mengucapkan doa aja, ya, mengucapkan doa pada mempelai laki-laki. Wanita juga demikian, bukan mau apa namanya berlama-lamaan di situ, hanya seperti itu. Gitu. Jadi nasyid atau syair yang tidak ada alat musiknya itu boleh. Ya. Boleh mukul duf. Ya, tapi yang mukul itu anak-anak jariyah, itu anak perempuan. Dan di kalangan wanita, biasanya seperti itu, hanya di kalangan wanita, bukan di kalangan laki-laki. Kalau sekarang pernikahan itu ya merupakan syariat Islam, tapi tata caranya dengan musik maka menjadi haram. Ini diingatkan, dikasih tahu, tidak mau tahu. Gitu. Kenapa? Karena mereka menjalankan sesuatu bukan lagi sesuai dengan tuntunan syariat, tapi sudah sesuai dengan hawa nafsu. Maka ini tidak boleh, ya. Gitu. Jadi boleh dengan nasyid atau syair tanpa adanya alat musik. Insya Allah tidak jadi permasalahan. Baik. Kalau dalam pernikahan itu istilah dalam mengalami itu Apa itu? dalam mengalami itu bukan Al-Quran.
Jadi ahsannya itu ya, kalau Al-Quran itu di setel itu untuk didengar. Kalau seandainya Al-Quran dibaca tapi tidak didengar, mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri, maka ini tidak boleh. Karena dalam ayat itu idza qira al-Quran fastami'u. Al-Quran dibaca maka disuruh dengar. Jadi memberitahu, mengiklankan bahwasanya akan telah terjadi pernikahan antara si fulan dengan si fulan, si fulana dengan si fulan. Dia iklankan. Segera memberitahu sudah cukup, ya. Setelah itu dia buat acara resepsi pernikahan sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh keluar dari tuntunan syariat Islam, gitu ya. Seperti itu sudah cukup. Yang hadir juga jangan kelamaan, kasihan pengantinnya, ya kan? Kasihan mah. Jam 11 masih datang. Kasihan sekali dia, ya kan? Dia mau istirahat, ya kan? Dia sudah, maksudnya, ya kan? Jadi kalau kita lihat itu kalau di negeri Arab itu sebentar aja. Kita diundang makan, setelah pulang semua, gitu ya. Jadi jangan mengganggu acara, gitu ya, atau hajat orang lain, ya kan? Butuh istirahat dia, ya kan? Kan dia ngundang kita saya. Ngundang makan aja satu pulang. Jam 9 sampai jam 2 siang. Sampai jam 11 malam masih ada. Gitu. Makanya tidak ada kita dulu kebiasaan orang negeri Arab itu hanya sebentar. Gitu. Datang udah selesai. Sekaligus datangnya disiapkan satu kali aja, hidangannya semua dikeluarkan satu kali. Setelah itu udah selesai. Orang makan datang pulang. Itu nggak ada di kota amal di situ. Jadi bukan berdagang, beda dengan orang sekarang, ya. Orang sekarang buat acara pernikahan itu Dagang. untuk berdagang. Jadi kalau kita datang makan, bayar, mending ke warung lebih enak, ya kan? Jadi tidak ada. Itu, jangan ada unsur seperti itu, karena orang yang mampu ya merayakan atau buat walimah itu, bila dia mampu, maka Nabi katakan aulim walau bisa. Buat acara walimah walaupun dengan seekor kambing. Jangan berhutang kemana-mana berharap nanti banyak amplop yang datang, gitu. Sehingga bisa bayar, gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi cukup pernikahan resepsi itu sesuai dengan kemampuan. Sudah, setelah itu sudah. Ingat satria, nanti kalau nikah nggak boleh ada kotak amal ya. Jangan ada ya, jangan mau, karena saya itu memakan harta, memakan makanan walimah itu termasuk ibadah, ya sedekah, ya, menjamu tamu yang datang, kok jamu tamunya membayar, jadi tidak ada tuntunannya seperti itu. Sifatnya hadiah, Hadiah pernikahan. Ya, hadiah pernikahan itu di lain waktu. Kado boleh lah, kado. Tapi kalau dia jaga diri itu lebih baik. Supaya niatnya tulus buat acara walimah itu semata-mata untuk menjalankan syariat Islam, ya. Seperti itu sudah cukup. Baik. Cukup sampai di sini. Nakfi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.